Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ta'lim kitab Nashaihu ad-Diniyah. Kita masuk ke pembahasan istighfar. Kalau kemarin kita sudah masuk ke pembahasan tentang zikir, kita masuk yang berikutnya yaitu tentang bab istighfar. Apa fadilah daripada istighfar? Istighfar itu artinya adalah tolabul maghfirah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ammal istighfaru faqala Allahu azza min qail fi fadlihi. Ammal istighfaru, maka adapun bermula istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena manusia itu al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi kalau manusia salah itu maklum, dan manusia lupa itu adalah sesuatu yang tidaklah aneh. Dua hal ini tempatnya manusia. Tapi ketika manusia melakukan perbuatan dua ini dengan disengaja ataupun tidak disengaja, maka dia harus kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Amal istighfaru, adapun bermula istighfar, faqala, maka berfirman siapa Allah azza min qail fi fadlihi, dari anugerahnya Allah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa makana, dan tidaklah ada siapa Allah itu li'adziba, yakti mengazab siapa Allahum pada kaum, wa anta, hale bermula kamu Muhammad fihim, itu di dalam kaum. Wa makana, dan tidaklah ada siapa Allah itu mu'adzibahum, itu zat yang menyiksa kaum, wa hum, hale bermula kaum itu yastaghfiruna, itu pada meminta ampun. Ini ayatnya jelas ya. Ini ayat artinya apa? Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kita tidak boleh mengatakan insya Allah, ini pasti ya. Allah tidak akan mengazab, membinasakan kaum yang mana kaum itu ada Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umat Muhammad itu sungguh istimewa. Tidak ada yang namanya azab di umatnya Muhammad itu secara iktisal. Iktisal yaitu penghabisan, tidak ada. Beda dengan kaum-kaum terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, itu dibinasakan secara menyeluruh. Kalau umat Nabi Muhammad enggak. Kita lihat, kita baca sejarah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau tertimpa najis anggota tubuhnya, itu tidak bisa disucikan dengan cara air, nggak bisa. Karena syariatnya atau ajarannya berbeda-beda, yaitu dengan cara digunting. Itu. Jadi kita harus tahu ajaran atau syariatnya masing-masing beda. Termasuk syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu kalau mau bertobat, meminta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, itu apa? Faqtulu anfusakum, yaitu dengan bukan hanya baca istighfar aja langsung selesai, enggak, yaitu dengan cara faqtulu anfusakum, bunuh. Itu diceritakan dalam salah satu ayat ya. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang umurnya pendek tapi pahalanya banyak, besar, itu kita harus bersyukur. Umat-umat terdahulu seandainya dihidupkan lagi, mungkin pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan membinasakan atau tidak akan mengazab seorang yang mana kaum itu selalu meminta ampun kepada Allah. Dan kita setiap sholat, terutama yang berjamaah atau yang sendirian, yang masih ingat zikir, istighfar, selalu membaca
Astaghfirullahalazim. Ya kan ya, 3 kali. Itu artinya kita udah merutinkan di situ. Ini janji Allah. Berikutnya waqala dan firman siapa Allah Ta'ala halimah tinggi siapa Allah wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Wa anistaghfiru tegesnya istighfarlah siapa kalian semua, minta ampunlah sekalian semua rabbakum pada Tuhan kalian semua. Ketika kalian benar-benar meminta ampun kepada Allah, summa tubu, kemudian kembalilah siapa kalian semua, tobatlah kalian semua ilai kepada Allah. Yumatya maka memberikan kabar gembira, memberikan kabar gembira pada kalian semua. Yumatiakum memberikan kenikmatan kabar gembira siapa Allah pada kalian semua. Mataan hasanan, mataan dengan kabar gembira hasanah yang baik. Kapan itu? Sampai kapan? Ila ajalin kepada waktu musamman yang telah ditentukan, yaitu sampai mati. Kepada Allah dengan betul-betul minta ampun. Kemudian ini redaksinya semua. Kemudian dia tidak mengulangi apa yang dia perbuat. Maka Allah akan memberikan sebuah ganjaran atau pahala yang dulu belum pernah dia raih. Makanya kita jangan melihat orang sekarang ini. Oke, orang sekarang ini kebanyakan orang dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Siapapun orang itu, kita tidak boleh melihat casingnya, kita tidak boleh melihat secara fisiknya, kita tidak boleh melihat secara kelakuannya secara sejenak. Melainkan kita memandang itu bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita. Bisa jadi kita yang tidak sesuai dengan mereka atau mereka tidak sesuai dengan kita. Artinya apa? Walhasil apa? Kita tidak boleh suudzon. Bahkan sampai-sampai ya, ada orang kafir kelihatannya kafir dan non muslim ya, itu tidak baik. Kita tidak boleh suudzon sama mereka. Tetap kita berlaku dengan perbuatan yang baik sesama basyariahnya, hubungan interaksi sesama manusianya. Ya, karena apa? Doanya orang yang dizalimi meskipun dia kafir itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh suudzon kita nggak boleh. Kita bisa berbuat baik, bisa berbuat soleh, kita bisa berbuat ibadah dengan sebaik mungkin. Saudara kita, tetangga kita, orang lain belum bisa seperti kita tidak boleh menganggap kalau kita ini yang terbaik. Bisa jadi Allah memutarbalikkan keadaan itu. Ya muqallibal qulub, yang memutar-mutar balikan. Makanya kita tetap selalu istighfar terus kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, nanti Allah akan ganti kehidupan yang dulu kita suram akan menjadi kehidupan yang bahagia. Bahagia menurut Allah, bukan kebahagiaan menurut nafsu kita. Karena kebahagiaan menurut nafsu kita itu beda dengan kebahagiaan menurut Allah. Ya. Terus waqala dan berfirman Allah Ta'ala halimah tinggi siapa Allah fima di dalam menceritakan kejadian haka yang telah menceritakan siapa Allahu pada an nabi dari nabinya Allah siapa itu Nuhin Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu maka katakanlah siapa saya istaghfiru. Fakultu maka mengatakan siapa saya istaghfiru. Beristighfarlah kalian semua, minta ampunlah kalian semua rabbakum pada Tuhan kalian semua, yaitu Allah. Innahu sesungguhnya rabbakum kana itu ada siapa rabbakum atau rabbukum itu ghaffaron, zat yang banyak memberikan ampun. Perhatikan, bukan hanya ghafir, bukan hanya ini ghaffaron, zat yang banyak memberikan ampun atau banyak mengampuni. Sebesar apapun dosa seseorang, ketika itu haqqum minallah terutama, maka dosa itu Allah akan ampuni. Ya.
dosa itu maka Allah akan ampuni. Ketika Allah sudah mengampuni dosa orang yang mau beristighfar minta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Yursil, menurunkan, mengirimkan siapa Allah as-sama pada langit, alaikum atas kalian semua, midraran dengan deras. Allah akan berikan sesuatu anugerah-anugerah yang banyak. Wa yumdid, dan memberikan kenikmatan siapa Allah kum pada kalian semua, bi amwalin dengan harta-harta, wa banina dan keturunan-keturunan anak. Wa yaj'al, dan menjadikan siapa Allah lakum pada kalian semua, jannatin pada surga-surga. Wa yaj'al, dan menjadikan siapa Allah lakum bagi kalian semua anharon, yaitu sungai-sungai. Allah akan berikan beberapa hal yang istimewa lah. Makanya kita gak boleh berputus asa. Fala tai'asu mir rahmatillah, mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Selalu minta ampun kepada Allah. Mungkin anak-anak belum tahu arti sebuah hidup, ya kan ya. Bahkan saya pernah dapat kabar dari siapa itu? Dari salah satu murid saya, orang tuanya. Itu udah divonis oleh dokter. Dia menikahnya kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun antara itulah. Tapi mereka belum dikasih anugerah oleh Allah titipan seorang anak atau alias hamil. Belum positif, belum hamil. Akhirnya walhasil dua-duanya cek ke dokter. Yang istrinya dia cek, yang suaminya juga cek tentang keadaan bodinya, keadaan gennya. Setelah dicek, perempuannya dalam keadaan subur, laki-lakinya dalam keadaan tidak subur, alias mandul. Tuh. Udah dicek sama dokter bolak-balik, keputusannya suaminya yang tidak bisa membuahkan kepada istrinya. Walhasil kira-kira menurut dokter, vonis dengan dokter itu kira-kira ya, menurut medis dia nggak mungkin punya keturunan. Karena apa? Dari jalur laki-laki hamil, nggak bisa hamil atau nggak bisa membuahkan atau tidaklah subur. Walhasil dia bicara sama saya, Pak, semenjak saya mendengarkan keputusan dokter itu yang mengatakan saya dinyatakan tidak subur alias mandul, sejak itu saya tidak mau konsultasi kepada dokter lagi, dokter tentang masalah gen. Walhasil dia buang itu dan dia mengatakan ke saya dekatkan diri kepada Allah, Pak. Pokoknya saya yakin Allah adalah Maha yang Innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu Allah adalah Maha yang mampu segala-galanya. Walhasil dia berdua itu tobat, artinya apapun yang dulu pernah dilakukan keburukan dia perbaiki dengan kehidupan berikutnya, dengan perbuatan-perbuatan yang takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, selang beberapa bulan kemudian setelah divonis oleh dokter itu tidak bisa hamil atau tidak bisa membuahkan atau mandul bahasanya lebih jelasnya, subhanallah Pak, langsung seketika istrinya dinyatakan positif alias hamil. Subhanallah, lahirlah anak pertama perempuan. Selang 2 tahun kemudian lahir lagi anak perempuan lagi. Selang 2 tahun kemudian lahir lagi anak laki-laki. Tuh, anak pertama murid saya, anak kedua ya saya ajar semua itu. Tuh, subhanallah itu. Ketika kita dikatakan orang atau apapun ya, kita punya Allah, yang kuasa itu Allah. Makanya kita nggak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa dalam menjalani hidup ini, terutama kita punya Allah yang Maha Kuasa. Di sini jelaskan, barang siapa yang istighfar kepada Allah, minta ampun betul-betul kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan yang sebelum-sebelumnya belum pernah dia dapatkan. Berikutnya waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala halimah tinggi siapa Allah,
Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Waman dan bermula barang siapa itu ya'mal, beramal siapa mansu'an pada perbuatan buruk, barang siapa yang beramal buruk, au yazlim atau menganiaya atau zalim siapa man nafsahu pada dirinya man, summa yastaghfir kemudian meminta ampun siapa man Allah kepada Allah, yajid maka menemukan siapa man Allah kepada Allah ghafuran zat yang banyak memberikan ampun, rahiman zat yang maha pengasih penyayang. Barang siapa yang pernah melakukan keburukan atau berbuat zalim kepada dirinya, dia berbuat dalam masa mudanya, masa remajanya, masa dewasanya dan seterusnya, pernah berbuat perbuatan entah itu judi, entah itu bermain togel atau yang lainnya, pokoknya perbuatan buruk yang tidak bisa dijelaskan secara sempurna, atau menganiaya dirinya sendiri, maka orang itu hendaklah istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dia dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada dia. Makanya kita nggak boleh. Begitu juga kalian semua, apapun yang pernah kita hadapi problematika seorang dalam hidup, karena orang hidup itu emang harus ada masalah. Nah, orang Allah sendiri udah memvonis kita ini adalah makhluk yang bermasalah, ya kan ya. Dalam ya artinya masalah kan menjadikan orang capek ya. Perhatikan dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh betul-betul manusia dalam keadaan letih. Latar kabun natobakon antobak, manusia itu nggak lepas dari letih, emang bener lah. Biasanya orang letih itu menghadapi masalah. Nah, ketika menghadapi masalah ini, Allah berikan solusi. Artinya apa? Allah berikan jalan keluar. Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya, yaitu berupa manusia. Tidak hanya memberikan masalah aja, tapi tidak memberikan solusi, tidak. Allah memberikan solusi di balik masalah yang dia hadapi. Dalam yang surat yang sudah kita kenal ya, wa may apa itu? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kesulitan apapun itu akan Allah berikan kemudahan nanti. Tapi ingat, ada kode etiknya yang harus dijalankan menjadi